Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu di dunia ini. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, eh, kami ingin melakukan sebuah presentasi mengenai proyek yang telah kami lakukan, yaitu pembuatan makalah yang berupa studi literatur mengenai dekadensi moral yang dimana proyek kami ini berjudul Pandangan Islam terhadap Dekadensi Moral dalam Kehidupan Zaman Modern. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu bahwa kami adalah mahasiswa dari Universitas Pancasila. Untuk mata kuliah dari proyek ini adalah Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Widyas Dwi Purnamasari. Kami semua adalah kelompok 3 yang berasal dari kelas B17 semester 1. Tema dari karya kami adalah dekadensi moral, studi literatur tentang dekadensi moral dalam perspektif agama. Judul karya yang kami buat seperti yang sudah dijelaskan di awal yaitu Pandangan Islam terhadap Dekadensi Moral dalam Kehidupan Zaman Modern. Tanggal pembuatan karya yang kami laksanakan adalah di 18 Desember 2024 via online atau daring melalui Zoom meeting. Nah, selanjutnya kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Hafiz Al-Karim. Saya Lutfi Yulianti. Dan saya Bimantoro Primo Aji Indra. Saya Nesya Nuryanita. Saya Jaki Muhammad Fauzan Asyamsuddin. Baiklah, untuk yang materi pertama akan dijelaskan oleh rekan kami. Pertama itu ada etika dan pendidikan moralitas, yaitu etika bisa dikatakan sebagai perangai atau tingkah laku seseorang. Ketika etika tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang, etika sangat penting dalam kehidupan seorang umat manusia karena tanpa etika, umat manusia akan kehilangan derajatnya sebagai hamba Allah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putusnya. Qorib dan Zaini 2024. Menurut Mahjudin dalam Qorib dan Zaini, istilah etika berasal dari kata etos, bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Etika adalah refleksi dari self-control karena segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Etika disebut juga filsafat moral, yaitu cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Mengat Bertens dalam Qorib dan Zaini 2024 ayat 10 mengatakan ruang lingkup etika tidak memberikan arahan yang bersifat khusus atau pedoman yang bersifat tegas terhadap pokok-pokok bahasanya. Tetapi secara umum ruang lingkup etika adalah sebagai berikut. Etika menyelidiki sejarah dalam berbagai aliran, lama dan baru tentang tingkah laku manusia. Etika membahas dua hukum, menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan. Etika menerangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, etika yang baik itu harus bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Etika mengajarkan cara-cara yang perlu ditempuh jika untuk meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan. Etika menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya. Kemudian saya akan melanjutkan presentasinya. Kemudian ada pendidikan moralitas.
Moralitas merupakan watak atau tabiat khusus seseorang untuk berbuat sopan dan menghargai pihak lain yang tercermin dalam perilaku dan kehidupannya. Sedangkan watak itu merupakan keseluruhan dorongan, sikap, keputusan, kebiasaan, dan nilai moral seseorang yang baik, yang dimana semua itu dicakup dalam satu istilah sebagai kebijakan. Dikutip dari buku karya Qorib dan Zaini pada tahun yang mereka tulis tahun 2020 dalam halaman 16. Pendidikan moral adalah program pengajaran di sekolah yang bertujuan mengembangkan watak atau tabiat siswa dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan kerjasama yang menekankan ranah afektif atau perasaan dan sikap tanpa meningkatkan ranah kognitif atau berpikir rasional dan ranah skill atau psikomotorik atau keterampilan terampil mengolah data, mengemukakan pendapat, dan kerjasama. Dikutip dari buku karya Qorib dan Zaini yang ditulis tahun 2020 halaman 16. Menurut Zuriyah dalam Qorib dan Zaini menyatakan bahwa pengertian moralitas menurut draft kurikulum berbasis kompetensi dapat ditinjau secara konsepsional dan operasional. Yang pertama itu ada pengertian pendidikan moralitas secara konsepsional yang mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur dalam segenap peranannya sekarang dan masa yang akan datang. Jadi dalam usaha menyiapkan peserta didik ini artinya setiap peserta didik yang baru masuk ke sebuah sekolah atau lembaga pendidikan, dia sudah harus diajarkan mengenai etika dan moral. Kemudian yang kedua, upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan perilaku peserta didik agar mereka mau dan mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara selaras, serasi, seimbang dalam lahir batin, material, spiritual, dan individual sosial. Jadi maksudnya adalah setelah para siswa tadi diberi pendidikan moral, maka selanjutnya yang harus dilakukan kepada siswa tersebut adalah mengembangkan pendidikan moral itu agar mereka dapat mengerti untuk mengimplementasikan pendidikan moral itu dalam kehidupannya. Yang ketiga ada upaya pendidikan membentuk peserta didik menjadi pribadi seutuhnya yang berbudi pekerti luhur melalui kegiatan bimbingan, pembiasaan, pengajaran dan latihan serta keteladanan. Jadi setelah eh, para siswa mengimplementasikan pendidikan moralitas, kemudian siswa tersebut ketika dia sudah eh, eh, lulus dari lembaga pendidikannya, maka dia itu harus tetap melakukan implementasi pendidikan moralitasnya. Jadi dia harus tetap melakukan apa yang diajarkan di sekolahnya mengenai pendidikan moralitas ketika ia sudah turun ke masyarakat. Yang B itu ada pengertian pendidikan moralitas secara operasional. Pendidikan moralitas secara operasional adalah upaya untuk membekali peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan selama pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai bekal masa depannya, agar memiliki hati nurani yang bersih, berperangai baik, serta menjaga kesusilaan dalam melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan dan sesama makhluk. Ini berhubungan dengan poin 3 yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu para siswa itu tujuan utamanya diberikan pendidikan moralitas adalah karena ia harus mengimplementasikan itu bukan cuma untuk saat dia menjadi siswa, tapi
Dia harus mengimplementasikan itu ketika dia sudah ketika statusnya sudah bukan siswa lagi dan dia sudah eh, turun ke masyarakat. Oleh karena itu, dia harus mengimplementasikan pendidikan moralitas sampai siswa itu mencapai masa depannya seperti yang eh, mereka inginkan masing-masing. Selanjutnya, dekadensi moral. Teknologi sudah berkembang pesat dan turut membantu umat manusia dalam memudahkan berbagai aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua dampak dari penggunaan teknologi tersebut menguntungkan manusia. Ada juga dampak dari teknologi tersebut yang membuat umat manusia menjadi kehilangan moral, dekadensi moral, menurut Moklan AM DKK dalam Iskarin M 2016 halaman 2. Kemerosotan moral atau yang sering kita kenal dengan dekadensi moral saat ini tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa, melainkan juga di kalangan tidak tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa, melainkan juga terjadi pada kalangan remaja, yang dimana mereka adalah generasi muda penerus bangsa. Banyak remaja yang notabene adalah pelajar tersebut sering melakukan tindakan yang biasa dibilang dekadensi moral yang berlebihan seperti tawuran, mabuk-mabukan, mengonsumsi minuman keras, mengonsumsi obat-obatan terlarang, seks bebas, dan lain-lain. Oleh karena itu, kemajuan teknologi dapat dikatakan bukan hanya berperan menciptakan kemaslahatan umat manusia, tetapi juga memiliki peran dalam mengurangi akhlak manusia atau yang kita kenal dengan dekadensi moral menurut Daulay HITP dalam Iskarim M tahun 2016 halaman 2. Menurut Muhammad Iskarim tahun 2016 halaman 2, salah satu sisi negatif dari globalisasi adalah nilai-nilai spiritual banyak ditinggalkan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Banyak yang memisahkan agama dengan kehidupan sehari-hari. Agama hanya untuk akhirat, sementara nilai-nilai agama, nilai sosial dan budaya, serta nilai falsafah bangsa ditinggalkan dari kehidupan sehari-hari. Menurut Sutrisno M dalam Iskarin M tahun 2016 halaman 3, ada 3 hal negatif dari globalisasi, yaitu 1. Masifikasi, yaitu penyamaan manusia dengan kerangka teknis ataupun industri sehingga manusia disamakan dengan mesin. 2. Sekularisme, yaitu tidak diakuinya lagi ruang spiritualisme dalam kehidupan kita. 3. Membuat manusia cenderung menginginkan sesuatu yang instan. Dekadensi moral yang terjadi di kalangan pelajar, walaupun presentasinya tidak sangatlah besar, tapi menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Karena hal itu, maka sangatlah masuk akal jika berbagai pihak, khususnya pihak pendidikan, merasa gelisah dengan apa yang dilakukan oleh pelajar tersebut. Menurut Iskarim M tahun 2016 halaman 3. Pihak pendidikan khususnya yang terkait dengan pendidikan agama Islam harus melakukan pembenahan diri, muhasabah, yang dilakukan untuk mengatur ulang metode yang tepat untuk melakukan pendidikan kepada para pelajar agar mereka dapat menjadi pelajar yang memiliki moral yang baik untuk masa depannya dan terhindar dari melakukan hal yang dapat merusak moralitas tersebut. Menurut Iskarim M 2016 halaman 4. Ya, selanjutnya ada klasifikasi dekadensi moral. Menurut Ziarah Marwah dan Khairul Azri NST, tahun 2019, halaman 6-13, beberapa jenis dekadensi moral itu, yang pertama ada alkohol atau minuman yang memabukkan. Yunus dalam Marwah Z dan Azrika 2019, halaman 6, mengatakan alkohol itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-kuhulu, yang artinya sesuatu yang mudah menguap. Sedangkan dalam Kamus Marbawi juga dijelaskan bahwa al-kuhulu artinya arak. Yakub dalam Marwah Z dan Azrika 2019
2019 halaman 7 mengatakan juga bahwa alkohol yang dikonsumsi sangat mempengaruhi urat syaraf dan otak yang mengkonsumsinya. Lalu ada Mustafa KS dalam Marwah Z dan Azrika tahun 2019 halaman 7 mengatakan bahwa jika seorang telah mengkonsumsi alkohol, maka dari itu artinya tubuhnya telah diberi racun yang dapat mengurangi daya tahan tubuh sehingga penyakit akan mudah masuk ke dalam tubuhnya. Segala minuman keras ataupun minuman yang dapat membuat mabuk ini juga disebut khamr yang berasal dari bahasa Arab yang artinya menutup. Yunus dalam Marwah Z dan Azrika tahun 2019 halaman 7. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Aban Ibnu Salih dan dari Mujahid dari Ibnu Abbas dari Abu Hurairah RA bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, ingatlah tiap-tiap sesuatu yang memabukkan itu adalah khamar dan tiap-tiap khamar itu haram. Itu disebutkan dalam Marwah Z dan Azrika tahun 2019 halaman 7. Zaman jahiliyah dulu di mana banyak sekali kalangan yang mengkonsumsi khamar, akibat dari mengkonsumsi khamar tersebut, maka siapapun yang mengkonsumsinya akan memunculkan sifat binatang di dirinya, di mana sifat binatang ini sangatlah bertentangan dengan moral-moral manusiawi. Sifat-sifat binatang ini jelas merusak diri manusia tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul untuk memperbaiki para penduduk Arab di zaman jahiliyah tersebut agar menjalani kehidupannya di jalan yang benar. Disebutkan dalam Marwah Z dan Azrika tahun 2019 halaman 7 sampai 8. Di halaman 8 juga dikatakan bahwa karena pengaruh khamar ini sangat berbahaya, yang dimana salah satunya adalah kejahatan, maka agama mengharamkannya. Seperti firman dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 berikut, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, dan berhala, dan undi-undian, itu semuanya keji dan perbuatan syaitan. Maka harus kamu tinggalkan semuanya supaya kamu mendapatkan kemenangan. Disebutkan juga di Marwah Z dan Azrika tahun 2019 halaman 8. Yang kedua ada ganja dan morfin. Pecandu ganja atau morfin ini juga sama dengan pecandu alkohol. Banyak anak muda yang biasa mengkonsumsinya di saat anak muda tersebut sedang merasa frustasi. Disebutkan di Marwah Z dan Azrika tahun 2019 halaman 8. Lalu pada halaman yang sama, dikatakan juga di dalam bukunya ganja adalah suatu jenis tumbuh-tumbuhan atau cannabis sativa yang berasal dari daerah tropis atau subtropik yang biasanya dapat ditemukan di Asia seperti negara Tiongkok. Kemudian ada yang namanya morfin, yaitu buah dari tanaman Papaver somnifrum yang dikeringkan, di mana buah ini dimanfaatkan untuk dibuat sebagai obat suntik. Yang menjadi masalah saat ini adalah penggunaan morfin yang tidak berdasarkan resep dokter, melainkan digunakan sembarangan oleh pihak tertentu seperti anak muda di dalam tongkrongannya. Disebutkan dalam buku yang sama tahun 2019 pada halaman 9. Lalu menurut Ziarah Marwah dan Khairul Azri NST pada buku tahun 2019 halaman 9, ada beberapa pihak yang biasanya menggunakan ganja atau morfin. Antara lain yang pertama adalah orang yang ingin lari dari lingkungannya
untuk mendapatkan ketenangan diri akibat konflik dalam rumah tangga antara antara suami istri, frustrasi, eh, depresi dan lain-lain. Terus yang kedua, para anak muda yang mengalami tekanan dari pihak keluarganya yang cenderung tidak mendidik atau kurangnya perhatian orang tua terhadapnya, kegagalan di sekolahnya dan lain-lain. Yang ketiga, ada orang yang mudah gugup atau gelisah kerap menggunakan obat-obat ini sebagai alternatif menenangkan diri. Dan yang terakhir, pada bagian ganja dan morfin ini, eh, orang yang terpengaruh kebudayaan asing seperti yang ditampilkan di dalam film ataupun budaya asing yang menyebar ke seluruh dunia seperti budaya hippie. Lanjut, yang ketiga adalah ada berjudi. Hal yang membuat orang menjadi terjerumus ke dalam perjudian itu adalah orang tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan penghasilan yang instan tanpa perlu bersusah payah mencarinya akibat ia melakukan perjudian. Akibatnya ia melakukan perjudian, maaf. Seperti yang dikatakan oleh Marwah Z dan Azrika tahun 2019 pada halaman 10. Islam juga sangat melarang perjudian seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 2019 yang berartikan mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, ketahuilah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Disebutkan juga dalam buku yang sama halaman 10. Menurut Ziarah Marwah dan Khairul Azri NST pada halaman 10, ada beberapa kerusakan yang ditimbulkan dari judi yang dimana ini merupakan bukti dari surat Al-Baqarah ayat 219 tersebut, di mana judi memiliki kerusakan yang jauh lebih besar dari manfaatnya. Yang pertama itu judi dapat membuat kesehatan menurun akibat penjudi yang lupa waktu untuk makan, istirahat, dan lain sebagainya. Yang kedua, dapat membuat permusuhan satu sama lain yang terlibat di dalam perjudian. Yang ketiga, membuat orang tidak mau lagi bekerja akibat terlalu mengharapkan pendapatan yang instan dari perjudian. Yang keempat, dapat membuat kehancuran rumah tangga karena banyak terjadinya perceraian akibat kecanduan judi. Yang kelima itu membawa kemiskinan akibat segala harta digunakan untuk berjudi. Yang keenam, membuat orang lupa akan norma karena para pelaku judi sering melegalkan segala cara untuk mendapatkan harta seperti melakukan kriminal. Dan yang terakhir, membuat orang menjadi kehilangan kewarasan. Lanjut, pelacuran dan perzinahan. Pelacuran itu dalam bahasa Inggris prostitute atau prostitusi yang artinya perempuan pelacuran. Pelacuran dan perzinahan ini pun menjadi salah satu masalah di dalam negeri ini seperti kenakalan remaja. Para remaja yang terlibat pelacuran dan perzinahan tersebut tampaknya tidak memenuhi kriteria untuk kemajuan bangsa. Pelacuran dan perzinahan dapat merusak moral bangsa yang kita cintai ini. Selain itu, pelacuran dan perzinahan dapat merusak kesehatan. Pelacuran juga artinya adalah perempuan yang melakukan hubungan seksual berkali-kali di luar pernikahan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan perzinahan memiliki arti yang sama dengan pelacuran, tetapi pelacuran tujuannya adalah uang, sedangkan perzinahan tujuannya adalah kepuasan hawa nafsu. Menurut Ziarah dan Khairul Azri NST, beberapa bahaya yang ditimbulkan dari pelacuran dan perzinahan tersebut yaitu yang pertama, dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti penyakit AIDS dan lain sebagainya. Yang kedua, dapat merusak rumah tangga. Yang ketiga, dapat membuat berbagai tindakan kriminal. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan lahirnya anak di luar pernikahan.
Selanjutnya ada dekadensi moral dan kehidupan modern. Moral menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik atau buruk, benar atau salah, tepat atau tidak tepat, atau menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain. Orang dianggap bermoral ketika berperilaku sesuai dengan etika yang baik dan tidak melanggar norma yang ditetapkan dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya era globalisasi ini telah merubah segala, baik itu adat istiadat, budaya, sistem sosial, politik, dan lain-lain yang mempengaruhi seluruh elemen kehidupan manusia. Perilaku kita akan dilihat dari sikap yang ditunjukkan di lingkungan sekitar mengikuti nilai-nilai kesusilaan menurut aturan dan norma yang telah diterapkan, karena setiap orang memiliki aturan dan norma perilaku baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Perilaku terhadap tindakan kriminalitas seperti pencurian, bullying menjadi tanda dekadensi moral serta etika pada kehidupan era modern. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu diantaranya pengaruh teknologi informasi yang kuat. Perubahan yang diakibatkan adanya globalisasi itu sendiri dipengaruhi oleh adanya ilmu pengetahuan dan juga perkembangan teknologi yang menciptakan keragaman budaya dalam dunia beragama. Fenomena permasalahan sosial yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat akibat globalisasi saat ini. Moralitas yang berlaku di masyarakat, terutama pada generasi muda, mulai memudar saat ini. Banyak yang berperilaku tanpa moralitas. Generasi muda zaman modern dikenal tidak memiliki akhlak di dalamnya, di mana hal itu diambil dari akibat meniru cara dan budaya yang buruk dan menyimpang dari luar melalui internet dan media sosial serta tidak mampu memahami cara mencegahnya. Dalam konteks ini, peran utama dan pendidikan agama Islam sangat penting dalam mengantisipasi dan menghadapi dekadensi moral. Ulama sebagai tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam memperbaiki dekadensi moral yang terjadi di kalangan masyarakat. Mahasiswa sebagai intelektual muda seringkali terpengaruh oleh globalisasi menjadi pasif dan apatis terhadap masalah umat, dan semakin kuatnya sistem sekularisme, paham dan apatis terhadap masalah umat dan semakin kuatnya sistem sekularisme paham yang memisahkan urusan agama dan manusia. Padahal mahasiswa tersebut sendiri adalah generasi muda yang termasuk agent of change. Membela agama adalah membela negara, dan harga diri kita harus menjauhi pemikiran modern yang tidak jelas. Juga perubahan yang terjadi begitu cepat, kemunculan hal-hal baru dapat melemahkan akal dan akidah muslim. Negara harus berusaha keras untuk mengurangi dampak negatif dari globalisasi demi menjaga kepentingan dan kesejahteraan bangsa. Menurut Friedberg dan Steri tahun 2021, ada beberapa hal yang semestinya diterapkan pada penerus bangsa agar tetap terjaga dari pengaruh buruk globalisasi, seperti satu, menanamkan akidah yang salih, tauhid, dan selalu istiqomah terhadap ajaran agama yang dianut. Yang kedua, ada bijak memilih prioritas pada hak sebagai nilai budaya Islam yang benar. Pandai-pandai dalam mengamalkan budaya yang sebenarnya. Yang ketiga, ada menanamkan sikap tentang kesadaran tanggung jawab, akal, dan hak kewajiban secara amanah dan memaknai agama. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, yang artinya dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Ayat ini mensiratkan bahwa globalisasi bagian dari medan dakwah, juga berperan menertibkan dunia dengan ajakan-ajakan yang yakin kepada Allah, berbudi luhur yang elok, dan berperangai seperti yang diajarkan Allah dan Rasul. Dalam nilai-nilai Islam terdapat nilai-nilai kekerasan dan perdamaian berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai dua sumber agama yang paling dapat diandalkan dan diterima dalam Islam. Sikap pemuda muslim dalam menghadapi globalisasi haruslah proaktif dan melandaskan
pada nilai-nilai Islam dengan memperkuat pendidikan agama, memanfaatkan teknologi untuk dakwah, terlibat aktif dalam komunitas sosial dan melestarikan budaya lokal. Pemuda Muslim dapat menjaga integritas moral mereka dan berkontribusi positif dalam masyarakat global. Globalisasi datang untuk memberikan peluang kehidupan agar semakin berkembang dan berkembang pesat, yang nantinya baik atau tidaknya globalisasi bisa dipilah dengan kesanggupan dan kesadaran masing-masing. Islam sebagai agama yang menggunakan nilai-nilai agung dan cinta memang mewajibkan semua umatnya agar selalu mencari ilmu dimanapun ia berada. Solusi untuk mengatasi penurunan moral di kalangan generasi modern. Dalam menghadapi tantangan pendidikan karakter dan penurunan moral yang dialami oleh generasi modern, diperlukan solusi yang menyeluruh dan terpadu. Berikut ini ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. Yang pertama ada pendidikan karakter yang terpadu, contohnya ada kurikulum berbasis nilai dan pelatihan guru. Yang kedua ada peran keluarga dalam pendidikan moral. Contohnya ada pendidikan di lingkungan rumah dan menjadi teladan. Yang ketiga ada penggunaan teknologi untuk pendidikan moral, contohnya platform pendidikan digital dan pengawasan konten. Yang keempat ada pengawasan dan penilaian program, contohnya seperti evaluasi rutin, masukan dari siswa dan orang tua, pendidikan karakter, pembentukan dan pengembangan potensi, penguatan dan perbaikan penyaring. Yang kelima ada pendidikan agama Islam. Yang keenam ada pemanfaatan teknologi untuk dakwah dan edukasi. Yang ketujuh ada partisipasi aktif dalam komunitas dan kegiatan sosial. Baiklah, itu sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, kami ingin menyampaikan pesan dan kesan yang diwakilkan oleh saya. Pesannya adalah pesan dari hasil proyek kami ini adalah eh, semoga proyek kami ini dapat menjadi pembelajaran bagi siapapun yang melihat hasil proyek kami, sehingga siapapun yang melihat proyek kami akan mendapatkan eh, pendidikan atau wawasan mengenai dekadensi moral yang banyak terjadi di masyarakat dan cara mengatasinya. Kemudian kesannya adalah kami sebagai anggota kelompok yang mengerjakan proyek ini tentunya mendapatkan wawasan baru yang sangat sangat membuka pikiran kami mengenai dekadensi moral serta berbagai berbagai contoh pelanggaran etika dan moral dalam dalam kehidupan sehari-hari dan di mana itu juga mendapat kami mendapatkan berbagai pandangan dari Islam mengenai berbagai dekadensi moral tersebut dan kami juga dapat mengetahui solusi dari dekadensi moral ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Eh, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.